Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan hukum perdata. Salam pudar, semoga sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita sudah masuk pada minggu yang kedua atau pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan yang pertama saya menyampaikan teknis perkuliahan dan lain-lain. Dan pada hari ini materi kita adalah tentang pengertian hukum perdata, kemudian sejarahnya dan kedudukan hukum perdata di Indonesia serta perkembangannya hingga saat ini. Baik, langsung saja. Ya. Nah, baik. Ya, hukum perdata. Oke. Sebelum kita masuk pada pengertian hukum perdata, saya akan menyampaikan sesuatu bahwa negara kita adalah negara hukum ya. Negara Indonesia adalah negara hukum di mana di dalamnya tentu terdapat seperangkat aturan ya, aturan-aturan yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari aturan-aturan tersebut kemudian dibagi atau diberikan klasifikasi ya, di mana klasifikasi tersebut ada dari segi isinya, kemudian ada dari bentuk, kemudian ada dari sifat. Nah, hukum ya, klasifikasi hukum dari isinya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Ya, kayak di mana hukum publik dikatakan hukum publik ini karena hukum publik itu adalah suatu hukum ya, atau suatu peraturan yang mengatur tentang kepentingan umum ya, mengatur kepentingan umum di mana hukum publik ini adalah hukum yang mengatur kepentingan negara dengan warga negaranya ya, mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya. Dan jenis hukum yang masuk pada klasifikasi hukum publik ini adalah HTN atau hukum tata negara, kemudian ada HAN, hukum administrasi negara, kemudian ada hukum pidana ya, dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri. Kemudian hukum privat. Hukum privat ini adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan warga negara dengan warga negara ya, yang menitik beratkan pada kepentingan privat atau perorangan. Nah, yang masuk dalam klasifikasi hukum privat ini adalah hukum perdata ya, hukum perdata atau BW, kemudian hukum dagang ya, hukum dagang itu atau WVK, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian. Sebentar, saya perbesar. Kita masuk pada pengertian hukum perdata. Sederhananya adalah di mana hukum perdata ini adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya, yang mana kepentingan tersebut menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau privat ya, perorangan atau privat. Jadi negara di sini tidak boleh campur tangan karena memang hukum perdata ini masuk pada klasifikasi hukum privat. Nah, ketika warga yang satu dengan warga yang lain ya melakukan perikatan, kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Ya, di mana hak ini mencakup adalah penerimaan atau orang yang satu ini mendapatkan atau menerima haknya, sedangkan kewajiban adalah orang lain itu berkewajiban memberikan sesuatu kepada orang lain atau melakukan sesuatu kepada orang lain yang melakukan perikatan dengan dirinya. Ya ini ya, jadi hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, yang mana menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau kepentingan privat.
Ya, ketika orang satu dan orang yang lain itu, orang yang satu dengan orang yang lain itu ya memiliki kepentingan sama dan kemudian melakukan perikatan, maka timbullah suatu yang namanya hak dan kewajiban. Namun di sisi lain, hukum perdata ini tidak hanya mengatur ya hubungan hukum antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Ya, ada kalanya juga mengatur tentang warga negara atau orang dengan benda, dengan suatu benda ya, dengan kepemilikan. Bisa tanah, harta kekayaan dan lain sebagainya. Itu masuk pada pembahasan hukum perdata. Ya, maka dari itu dalam mempelajari hukum perdata ini ya sebenarnya setiap harinya kita dapat dapat menemukan atau bahkan kita sebagai pelaku dari kepentingan hukum yang kaitan dengan hukum perdata. Bahkan seorang manusia ya ketika sudah berada di perut ibu ya, bayi ya, seorang calon bayi ya, ketika itu sudah muncul ya di janin seorang ibu, maka sesungguhnya calon bayi itu sudah diatur oleh hukum ya, sudah diatur oleh hukum. Bagaimana ketika diatur oleh hukum, maka dia memiliki hak dan kewajibannya. Haknya apa ya? Haknya adalah hak hidup, hak hak dilahirkan ya, hak kemudian mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Itu. Dan tentu kewajiban seorang tua, seorang ibu adalah melindungi keturunannya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai pengertian dari hukum perdata, maka harus kita pahami bahwa hukum perdata itu dapat dilihat dari beberapa arti. Yang pertama adalah dalam arti luas dan sempit. Ketika kita berbicara hukum perdata dalam arti luas, maka cakupannya adalah kitab undang-undang hukum perdata, kemudian kitab undang-undang hukum dagang ya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang kaitan dengan hukum perdata. Sedangkan ketika kita mengartikan hukum perdata dalam arti sempit, maka yang di sini yang dimaksud adalah hanya kitab undang-undang hukum perdata ya, atau BW saja, tidak termasuk hukum dagang dan perundang-undangan lainnya. Ya, kemudian ketika kita memaknai hukum perdata adalah dalam arti material dan formil ya, material ya, ketika kita mengartikan hukum perdata itu dalam arti material, maka sesungguhnya adalah kaitannya dengan muatan materi ya, sesungguhnya berkaitan dengan muatan materi. Muatan materinya yang mengatur tentang aturan-aturan kaitannya dengan hukum perdata, kaitannya dengan kepentingan perorangan antara orang yang satu dengan orang yang lain gitu. Kemudian ketika kita mengartikan hukum perdata dalam arti formil, maka sesungguhnya adalah suatu aturan untuk menegakkan atau melaksanakan atau mewujudkan dari hukum material tersebut. Seperti itu. Seperti contohnya adalah hukum acara perdata ya. Bagaimana tata cara melakukan gugatan perdata di pengadilan. Nah, itu diatur dalam hukum acara perdata atau hukum formil. Kemudian hukum perdata yang tertulis dan tidak tertulis. Ketika kita memberikan pengertian hukum perdata dalam arti tertulis, maka yang dimaksud adalah hukum kitab undang-undang hukum perdata, kemudian kitab undang-undang hukum dagang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ya, itu semuanya tertulis dan terkodifikasi. Kemudian
Sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis, maka yang dimaksud di sini adalah hukum adat. Karena hukum adat ini adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat. Itu dan dan hukum adat itu memang tidak tertulis ya, karena memang adat itu adalah suatu kebiasaan ya yang turun temurun terus dilakukan dari nenek moyang sampai sekarang terus dilakukan dan memiliki akibat hukum, sehingga hukum adat sehingga kebiasaan adat itu dijadikan suatu hukum adat. Nah ya, kemudian kita masuk pada sejarah hukum perdata di Indonesia. Baik. Sejarah hukum tata negara di Indonesia ini perlu kita kita pahami ya, karena memang dalam memahami sesuatu ya, kita harus tahu dulu sejarahnya itu bagaimana. Terutama memahami suatu hukum yang ada di Indonesia, kita harus tahu seluk-beluknya dari mulai dia itu muncul, kemudian sampai masuk ke Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Karena tidak mungkin kita tahu perkembangan suatu hukum itu jika kita tidak mengenal sejarahnya. Bagaimana kita bisa membandingkan hal tersebut, hukum pada awal mula dia muncul sampai sekarang. Jadi kita bisa membandingkan itu ketika dia pertama kali muncul dan hukum yang ada saat ini. Jadi kita bisa mengkomparasi sehingga kita bisa memberikan suatu kesimpulan atau mengerti progres dan perkembangan dari hukum tersebut. Nah, hukum perdata Indonesia ini tidak terlepas ya dari sejarah hukum itu sendiri. Ya, berawal dari Imperium Romawi, di mana ketika itu Kaisar Justinianus ini membentuk suatu kodifikasi hukum di kerajaan Romawi yang disebut Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis, hukum perdata Romawi ketika itu. Nah, kemudian kerajaan Romawi ini kemudian melakukan ekspansi, untuk menguasai Prancis, ya, menguasai dan menjajah Prancis. Nah, karena Prancis dikuasai oleh Romawi dan kemudian dari saat itu Prancis belum memiliki hukum yang mengatur tentang keperdataan, maka Corpus Juris Civilis diterapkan di negara Prancis ya, Namun kemudian pada tahun 1807 Prancis kemudian berhasil membuat Kode Sipil Prancis. Kode Sipil Prancis yang kemudian untuk diterapkan di negaranya. Nah, kemudian setelah Prancis lepas dari penjajahan dari Romawi, kemudian Prancis memperluas ekspansinya sampai ke negeri Belanda. Ya, jadi ketika itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Nah, ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, maka Kode Sipil Prancis ini diterapkan di negara Belanda. Karena ketika itu Belanda juga belum ketika kedatangan Prancis, Belanda itu belum memiliki hukum sivilnya ya, hukum perdatanya sendiri. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui ya, kemudian Belanda ini menjajah negara kita ya, bangsa Indonesia. Nah, ketika Belanda itu awal pertama kali menjajah negara kita, Indonesia itu masih dinamakan Hindia Belanda. Nah, ketika Belanda datang ke Indonesia, Belanda itu sebenarnya belum memiliki kitab undang-undang hukum perdatanya sendiri ya. Maka dari itu di Indonesia ini masih belum diterapkan BWA ya, karena memang Belanda masih belum menyusun kodifikasi hukum perdatanya. Namun setelah tahun 1838 ini Belanda kemudian berhasil
membuat kodifikasi BW, Burgerlich White Book ya, Burgerlich White Book, yang kemudian berdasarkan asas konkordasi, BW ini, Burgerlich White Book ini diterapkan di negara Indonesia atau negara jajahan dari Belanda. Nah, namun pemberlakuan BW atau Burgerlich White Book di Indonesia ini tidak tidak ditujukan untuk orang pribumi atau orang Indonesia asli. Ya, ditujukan kepada warga negara Belanda atau warga negara Eropa yang ada di Indonesia. Itu. Nah, pada saat Belanda menguasai Hindia Belanda, ketika itu Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan. 3 golongan ya, golongan orang Eropa, kemudian ada golongan bumi putra atau warga asli pribumi, kemudian golongan ketiga adalah timur asing. Timur asing ini adalah golongan orang yang bukan termasuk orang Eropa ataupun orang pribumi. Timur asing ini bisa termasuk orang India, orang Arab ya. Ketika itu kan juga ada pendatang ya, orang dari India, kemudian dari orang Arab dan lain sebagainya. Nah, ketiga golongan ini kemudian diterapkan hukumnya masing-masing ya. Dari ketiga golongan ini kemudian ditentukan sistem hukum apa yang akan dipakai ketiga golongan ini. Di mana untuk golongan Eropa ini menggunakan sistem hukum Belanda ya, atau BW di sini menggunakan BW. Sedangkan bumi putra atau pribumi ini menggunakan hukum adat. Sedangkan timur asing ini menggunakan hukum hukum Belanda atau Eropa, kecuali urusan-urusan kaitannya dengan hak waris ya, tentang pewarisan. Ini menggunakan hukum di negaranya masing-masing. Jika dari India maka menggunakan aturan hukum waris di negara India. Jika dia orang dari bangsa Arab maka dia menggunakan pewarisan dari negara Arab gitu. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 ya. Nah, pertanyaannya adalah setelah negara Indonesia merdeka, sistem hukum apa yang diterapkan di Indonesia saat itu? Ya, oke. Ya, berdasarkan asas sistem hukum di Indonesia ketika sudah merdeka sifatnya adalah pluralisme atau majemuk ya. Jadi tidak hanya satu sistem hukum yang digunakan di Indonesia, namun beberapa sistem hukum, maka disebut pluralisme atau sistem hukum majemuk. Nah, apa saja? Yang pertama adalah BW, ya, BW dari warisan dari Belanda. Jadi BW-nya Belanda ini masih tetap berlaku ya, masih tetap berlaku, bahkan sampai sekarang pun masih dipakai. Hal ini berdasarkan pada aturan peralihan ya, pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi segala aturan-aturan yang ada ini masih tetap berlaku sampai ada peraturan yang lain yang baru untuk menggantikan peraturan yang lama. Seperti itu. Kemudian sistem hukum yang kedua adalah hukum adat ya. Hukum adat ini merupakan hukum asli Indonesia ya, hukum asli Indonesia, karena memang hukum adat ini adalah hukum yang hidup dan berkembang di wilayah hukum adat di Indonesia, the living law. Nah, kemudian sistem hukum yang ketiga adalah hukum Islam. Jadi ketika itu memang rakyat Indonesia itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Maka hukum Islam ketika itu sangat berpengaruh ya bagi masyarakat Indonesia. Maka hukum Islam ini menjadi rujukan atau menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia sehingga diterapkan sampai sekarang. Kemudian hukum nasional lah, hukum nasional. Nah, ini adalah sejarah dari hukum perdata ya.
Maka ketika kita mempelajari hukum perdata, ya hukum perdata di Indonesia, maka kita harus tahu ya runtutannya ya, runtutannya ya dari Imperium Romawi, kemudian Prancis, Belanda, dan Indonesia. Dan ini jika kita lihat ya, kita lihat alurnya ya di sini dari Romawi, Prancis, Belanda ini termasuk adalah negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental yang kemudian juga mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi sistem hukum di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental karena memang Indonesia merupakan jajahan dari negara Belanda yang juga menganut sistem hukum Eropa kontinental. Berbeda dengan negara-negara yang bekas jajahan Inggris ya, negara Inggris yang mana menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Kemudian kita masuk pada perkembangan hukum perdata di Indonesia ya, di mana sejalan dengan perkembangannya zaman dan tuntutan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, ya, maka sebenarnya hukum perdata warisan Belanda ini kadang tertatih-tatih ya, dan tidak lagi bisa mengakomodir ya kepentingan-kepentingan masyarakat, yang mana kepentingan masyarakat itu berkembang pesat ya di berbagai bidang. Maka situasi dan kondisi hukum kita ini ya sekarang ini justru menuntut bukan hanya sekedar perlu adanya suatu pengembangan norma dari peraturan perundang-undangan yang ada yang dinilai masih memadai kemudian tetap dipergunakan, tapi juga di sana sini terdapat peraturan yang memerlukan revisi ya, atau peninjauan kembali itu. Jadi memang di era globalisasi ini ya, perkembangan itu sangat pesat sekali, teknologi, kemudian kepentingan masyarakat, ya kemudian perkembangan ekonomi yang sangat mempengaruhi perkembangan hukum perdata di Indonesia. Di mana saya sampaikan lagi BW ya, Burgerlijk Wetboek itu yang warisan dari Belanda itu sudah hampir tertinggal dan tidak mampu lagi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Oke, maka dari itu untuk dapat suatu hukum itu dapat mengakomodir ya dan menjamin rasa aman masyarakat dalam melakukan transaksi ya, kemudian harus melakukan suatu pengembangan peraturan perundang-undangan, bahkan bukan hanya sifatnya adalah pengembangan, bahkan menciptakan peraturan baru, norma baru yang dapat mengakomodir segala kepentingan dan keperluan zaman saat ini. Nah, kemudian sasaran aturan yang perlu dilakukan pengembangan dan perubahan ya. Jadi sasarannya apa saja? Sasaran aturan yang perlu dilakukan pengembangan dan perubahan itu adalah aturan hukum yang tadinya dicipta setelah kemerdekaan namun tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Ya, yang namanya hukum itu harus dinamis dan mengikuti zaman. Jika zamannya semakin berkembang, semakin maju, maka hukum itu akan bisa semakin tertinggal. Maka dari itu terus dilakukan update atau kemudian pembaruan, perubahan ya, bahkan pergantian. Kemudian aturan hukum yang berasal dari produk kolonial yang selain tidak sesuai dengan tuntutan alam kemerdekaan juga tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan di luar faktor-faktor nasional, yaitu perkembangan rasional dan global. Ya, jadi aturan atau produk hukum kolonial yang sudah usang itu lagi tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan
zaman. Bahkan KUHP ya, KUHP itu juga sampai saat ini ya yang kita gunakan KUHP itu masih warisan ya, warisan dari Barat, hukum Barat. Nah, apa namanya sudah ada wacana untuk melakukan revisi ya berupa RUU KUHP. Kemudian kedudukan hukum perdata. Bahwa secara yuridis formil kedudukan BW atau Kitab Hukum Perdata Belanda tetap sebagai undang-undang sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang ya. Ya berdasarkan aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala aturan yang masih ada itu tetap berlaku sampai ada aturan yang baru menggantikannya. Jadi BW ini masih tetap berlaku ya dan karena memang tidak pernah dicabut. Namun pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai suatu kitab undang-undang hukum perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula ya karena itu tadi karena adanya tuntutan perkembangan zaman ya dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang semakin pesat berkembang ya. Maka BW tidak lagi mampu untuk menjangkau kepentingan tersebut. Maka untuk apa namanya untuk mengakomodir segala kepentingan kemudian perubahan zaman itu, maka dibuatlah suatu aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya yang mana terdapat dalam beberapa peraturan yang kaitannya dengan hukum perdata. Misalkan di bidang pertanahan, ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian ada bidang perkawinan. Ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ya. Kemudian ada undang-undang lain, termasuk antaranya adalah ada Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana mengatur tentang apa namanya hubungan hukum ya, hubungan ketenaga kerjaan ya, itu misalkan antara majikan dengan apa namanya dengan majikan dengan pembantu ya, pembantunya dengan pekerjanya. Nah itu masuk pada undang-undang ya, undang-undang ketenagakerjaan yang kemudian apa namanya masuk pada undang-undang cipta kerja. Baik, demikian ya. Nah, baik demikian apa namanya paparan mengenai pengertian kemudian sejarah kedudukan dan perkembangan hukum tata negara yang ada di Indonesia. Baik, sebelum saya akhiri buat teman-teman ya silakan apa namanya cermati materinya, kemudian saya punya kuis, silakan kalian apa namanya mengisi kuis yang nanti saya bagikan link kuisnya dan nanti semua jawaban akan direkam dan ada nilainya. Baik, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.